Teman-teman mahasiswa akuntansi khususnya semester 3 yang mengambil mata kuliah intermediate accounting, pertemuan kali ini akan kita bahas terkait dengan kewajiban jangka pendek, di mana entitas akan mengungkapkan terkait dengan kewajiban jangka pendeknya ketika di transaksi itu memunculkan adanya persyaratan 2/10 N30. Nah, ini secara otomatis nantinya transaksi ini memunculkan adanya kewajiban. Nah, dikatakan kewajiban jangka pendek itu karena transaksi itu kurang dari satu periode akuntansi. Jadi memunculkannya ketika transaksi itu terjadi persyaratan ini, maka di awal periode transaksi akan mengakui adanya kewajiban. Kalau kita melihat dari aktivitas seperti ini adanya persyaratan ini untuk perusahaan ketika perusahaan-perusahaan dagang di mana pada transaksi pembelian, persediaan atau pembelian terkait dengan persediaannya itu dengan mensyaratkan ini, maka di awal periode itu diakuinya ada kewajiban atau yang terkait dengan utang dagang. Nah, entitas nantinya akan memenuhi sebagai sebuah konsekuensi di mana memunculkannya kewajiban itu di masa depan. Jadi kewajiban itu akibat peristiwa masa lalu yang saat ini harus diselesaikan dengan apa? Pengeluaran akan sumber daya yang ada di entitas, apa itu nanti dengan kas atau dengan aset yang lainnya. Nah, di sini ketika perusahaan akan memiliki nilai-nilai ekonomis, tentunya akan berpikir apakah nanti akan membayarnya itu 10 hari dari tanggal kurang dari 10 hari dari tanggal transaksi agar mendapatkan potongan 2% atau lebih dari 10 hari dari tanggal transaksi sehingga dia tidak akan mendapatkan sebuah potongan. Nah, ini tergantung entitas ketika akan memenuhi kewajiban itu sendiri. Jadi kewajiban muncul itu akibat peristiwa masa lalu, kemudian masa kini atau sekarang itu harus dipenuhi dengan pengorbanan akan adanya aset-aset yang dikeluarkan atau sumber daya yang dikeluarkan oleh entitas. Nah, kewajiban lancar itu dibagi menjadi dua kewajiban yang sifatnya pasti nanti keberadaannya, uangnya diterima kapan, harinya, besarnya itu sudah dipastikan. Nah, ketika kewajiban itu muncul terkait dengan kapan jatuh temponya, kemudian berapa nilai rupiah yang nanti akan diterimakan atau dibayarkan. Nah, itu sudah bisa dipastikan, sudah bisa ditentukan nilai dari kewajiban itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan utang bersyarat atau kontingensi. Nah, di mana kewajiban ini muncul ketika masa lalu itu terjadi transaksi, kemudian di kemudian hari atau masa kini itu bisa terjadi atau tidak terjadi, tergantung nanti keberadaan dari sebuah kewajiban itu sendiri, apakah terjadi atau tidak terjadi, apakah menguntungkan atau tidak menguntungkan, sehingga dikaitkan dengan bersyarat atau kontingensi itu sendiri. Nah, jenis-jenis dari sebuah liabilitas atau kewajiban atau adanya utang dagang. Nah, munculnya utang dagang itu ketika terjadi transaksi dengan pembelian sebuah persediaan atau pembelian akan barang dagangan. Nah, maka nanti akan diungkapkan atau diakuinya itu sebagai sebuah utang dagang. Ada utang bank di mana ketika perusahaan bertransaksi dengan meminjam uang di bank, tentunya jangka pendek karena memang ini termasuk di dalamnya adalah kewajiban lancar. Nah, sehingga perusahaan akan mengakui terkait dengan utang bank itu ketika ada transaksi di mana perusahaan
melibatkan bank atau meminjam bank untuk aktivitas entitasnya. Ada utang pajak. Nah, utang pajak itu muncul ketika apa? Perusahaan sudah memungut atau memotong terkait dengan apakah PPN atau pajak penghasilan nantinya, di mana pajak yang sudah dipungut itu belum diserahkan ke kas negara. Lah, sehingga apa? Muncul yang namanya pengakuan atas utang pajak. Ada utang dividen ya, ketika perusahaan memberikan laba ditahannya kepada investor, sudah mengumumkan akan adanya pembagian. Nah, saat diumumkan itu utang dividen itu sudah diakui, itu merupakan sebuah kewajiban terkait dengan utang dividen. Nah, ketika itu sudah diumumkan besarnya berapa, apakah nanti berwujud lembar saham atau rupiah, ya muncul adanya kewajiban atas dividen itu sendiri, sehingga nanti bisa dicatat laba ditahan pada utang dividen. Nah, besarnya berapa sesuai dengan kebijakan dari entitas. Ada utang gaji, bagaimana entitas mengakui terkait dengan munculnya kewajiban atas utang gaji, ya ketika apa? Gaji yang seharusnya diberikan perusahaan kepada karyawan tapi belum disampaikan. Nah, sehingga muncul utang gaji. Ada uang di muka, ya banyak sekali ya terkait dengan pembayaran di muka, pendapatan di muka, itu juga termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Nah, terkait dengan contoh ya transaksi yang memunculkan adanya kewajiban, kalau melihat dari transaksi ini adalah terkait dengan persediaan atau pembelian akan perusahaan dagang. Nah, di sini perusahaan membeli barang dagang seharga 100 juta dengan termin 1/10 N30. Nah, secara persyaratan ini memunculkan adanya kewajiban. Nah, sehingga di 25 Februari ini dicatat pembelian atau persediaan pada utang dagang. Nah, sehingga di periode 25 di awal terjadi transaksi muncul mengakui adanya utang dagang. Nah, ketika nanti akan diselesaikan di periode di mana secara ekonomis untuk mendapatkan adanya potongan, berarti apa? Perusahaan juga harus memikirkan atau membayarnya itu sebelum 10 hari dari tanggal transaksi, sehingga harapannya nanti akan mendapatkan potongan 1%. Nah, ini transaksi yang mana memunculkan adanya kewajiban, di mana di masa lalu apakah nanti 10 hari dari tanggal transaksi atau batas 30 hari dari tanggal transaksi akan mengeluarkan adanya sumber daya untuk memenuhi atau melunasi dari kewajiban itu sendiri. Nah, berikutnya terkait dengan provisi dan kontingensi. Nah, sering ya terjadi di dalam statement keuangan itu muncul yang namanya provisi atau kontingensi, di mana akibat peristiwa masa lalu, di mana di masa sekarang atau masa kini itu perlu pengorbanan. Untuk apa? Melunasi, membayar terkait dengan terjadinya kewajiban di masa lalu dan masa kini itu harus dibayarkan. Nah, sehingga sifatnya kontingensi itu bisa terjadi atau tidak terjadi, gitu kan. Nah, sehingga tinggal di kemudian itu bagaimana. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya ada sebuah perusahaan yang memiliki beberapa divisi, katakanlah di tahun 2020 ini satu divisi itu akan ditutup karena memang tidak menghasilkan profit di periode itu. Nah, sehingga ketika itu dibuat dibuat untuk keputusan akan ditutup, tentunya akan menimbulkan cost ya, menimbulkan beban terkait dengan apa? Sumber daya yang ada di divisi itu, apakah nanti SDM-nya, tenaga kerjanya. Nah, sehingga apa? Di kemudian itu akan menimbulkan permasalahan yang sifatnya kontingensi, gitu kan? Sehingga menimbulkan beban. Ya, itu salah satu contoh terkait dengan adanya perusahaan di mana perusahaan itu mau ditutup. Nah, misalnya lagi ada keterkaitan dengan regulasi pemerintah. Misalnya pemerintah itu mewajibkan atas pengelolaan limbah, ya, pengelolaan limbah ketika perusahaan melakukan operasional, di mana limbah yang dibuang ke
ke masyarakat itu seharusnya sudah dalam kondisi yang steril, tidak mengandung obat-obat lagi. Nah, ketika itu tidak dilakukan tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri. Nah, sifatnya kontingensi nantinya. Nah, di kontingensi itu sendiri ada beberapa dua kriteria nantinya ya. Apakah kemudian hari itu menimbulkan permasalahan yang potensial, dalam artian apa? Apakah di kemudian hari itu bisa untung atau rugi, ya, terkait dengan kewajiban itu sendiri, atau menimbulkan probabilitas yang tinggi. Nah, sehingga nantinya ketika itu menimbulkan probabilitas yang tinggi dan pasti akan menjadikan permasalahan di kemudian hari, lah itulah yang dikatakan liabilitas potensial. Nah, di sini terkait dengan liabilitas kini. Nah, di liabilitas kini ini tidak bisa diukur secara handal. Nah, tidak bisa diukur secara handal apakah nantinya di kemudian hari itu akan berdampak signifikan terhadap pengeluaran sumber daya yang ada di dalam entitas. Nah, contoh di sini ya ada pengungkapan yang dilakukan di statement perusahaan oleh perusahaan tertentu ya. Di sini di laporan statement keuangan 31 Desember 2019, 30 September 2020 ini ya, menyatakan bahwa di statement liabilitas jangka pendek itu ada provisi ya sebesar 99.051 ini dalam jutaan rupiah ya. Nah, di sini menyebutkan bahwa pengungkapan terkait dengan provisi ini terkait dengan penutupan sebuah toko ya. Nanti bisa dilihat ya lebih detail apa yang diungkapkan terkait dengan provisi di statement keuangan ini ya contohnya. Nah, bagaimana pengakuan dan pengukurannya terkait dengan kontingensi tadi, karena memang kontingensi itu adalah peristiwa masa lalu ya, yang saat ini atau sekarang ini perlu pengorbanan, perlu pengeluaran akan sumber daya yang dimiliki oleh entitas, sehingga tingkat probabilitasnya, tingkat pengeluarannya itu apakah tinggi, sehingga nantinya ketika itu terjadi bisa nggak diukur secara handal. Nah, sehingga akan memunculkan adanya pengakuan terkait dengan kontingensi tadi. Nah, misalnya contoh di sini terkait dengan pemberian garansi atas penjualan produknya, karena memang perusahaan kadang memberikan jaminan atas produknya itu ya untuk pertama untuk menjaga kualitas agar konsumen lebih tertarik lagi, sehingga diberikan adanya jaminan, adanya garansi. Nah, di sini diberikan 2 tahun nanti terkait dengan perbaikan ya atas produk yang dia keluarkan. Menurut analis itu 5% pelanggan itu minta garansi, 70%-nya itu di awal tahun pertama ya, di tahun pertama, sisanya tahun kedua nantinya. Nah, rata-rata biaya garansi produknya itu 100.000 ini ya, bukan 100 juta tapi 100.000 ya, salah diketik. Nah, karena 100.000 bukan 100 juta. Nah, alokasi ya dari tahun 2020 penjualan yang dilakukan adalah 20.000 unit. Aktualnya garansi yang diberikan 65 juta. Sedangkan di tahun 2021 penjualannya adalah 26.000, sedangkan aktualnya adalah 125 juta. Nah, di sini akan pengakuannya terkait dengan beban garansi di tahun 2020, beban garansi pada provisi garansi, karena memang apakah nanti terjadi sesuai dengan estimasi atau sesuai dengan estimasi perkiraan yang terjadi. Nah, 100 juta itu diperoleh dari 5% kali 20, karena 20.000 itu sebagai unit yang terjual, karena memang tadi diinformasikan bahwa apa, tahun 2020 itu 20.000 unit yang terjual, 5%-nya itu meminta untuk garansinya. Nah, 5% kali 20.000 unit kali
per unitnya tadi adalah 100.000 sehingga diperoleh beban garansi yang dialokasikan adalah 100 juta. Namun aktualnya di tahun 2020 itu adalah 65 juta gitu yang diakui sebagai provisi nantinya ya. Diakui sebagai provisi garansi atas pemberian garansi yang ditawarkan. Aktualnya di tahun 2020 dicatat provisi garansi pada kas 65 juta sehingga beban yang ditanggung atau dialokasikan di tahun 2020 atas beban garansi 65 juta pada kas 65 juta, sedangkan pengakuan beban garansinya ini 35 juta di tahun akhir Desember 2020. Diperoleh dari mana? Dari alokasi ya, dari pengakuan di tahun 2020 di mana 5% itu meminta atas penjualan 20.000 unitnya, di mana per unitnya adalah 100.000 lah, sehingga diperoleh 100 juta dikurangi dari aktualnya adalah 65 juta sehingga beban profesinya atau beban garansi pada profesi akuntansi profesi garansinya adalah 35 juta lah, sehingga ini yang diakui di 31 Desember 2020. Nah, bagaimana di tahun kedua atau tahun 2021? Nah, di tahun 2021 secara aktualnya beban garansi yang aktual adalah 125 juta. Nah, sehingga yang diakui beban garansi di tahun 2020 dari 5% penjualan yang meminta akan garansi itu diperoleh 5 juta 5% kali 26 ya, kali 26.000 kali 100.000 per garansinya, sehingga di sini diperoleh 135. Nah, 135 itu secara pengakuan tapi aktualnya ada 125, sehingga ada selisih terkait dengan beban garansi pada profesi garansi itu sebesar 5 juta. Nah, sehingga yang diakui di 31 Desember tahun 2021 35 plus 5 juta di tahun 2021 totalnya adalah 40 juta lah, sehingga penyajian provisi garansi di laporan keuangan 31 Desember 2021 itu sebesar 40 juta. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan untuk liabilitas jangka pendek.